قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara kemaluan. Adapun kemaluan, maka jagalah dia dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Maka diwajibkan bagi kita memelihara kemaluan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berzina. Maka diharamkan berzina. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan la yazni zan hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina oleh seorang penzina ketika ia berzina, melainkan ketika itu imannya diangkat oleh Allah. Maka wajib setiap pribadi orang muslim ia memelihara kemaluannya daripada zina. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan wala taqrabu zina, jangankan mengerjakan zina, mendekati zina saja itu dilarang oleh Allah. Mendekati perbuatan zina itu dilarang oleh Allah. Seperti melihat film-film apa BF kah, orang bahari itu nyebut tuh BF, blue film, atau melihat aurat perempuan. Ini perkara yang mendekati zina. Jadi zina itu tidak akan bisa terjadi kalau ia bisa memelihara mata dan pandangannya. Jadi sumber daripada perzinahan itu adalah mata kita. Makanya Sayyiduna Ali pernah dipesani oleh Rasulullah, ya Ali, la tattabi'in nazratan nazra, falakal ula wa laysat laka thaniyah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Falakal ula, halal bagi engkau yang pertama, warisat laka thaniyah, tapi haram bagi engkau pandangan yang kedua. Artinya mun kita tulah talewat tang melihat babinian beti lanjang itu rajaki itu halal. Tapi bila tak mengiringi mata kita, nah ini makam lain kisahnya sudah. Yang dikhawatirkan ini yang bagian bujangan bahasanya tuh melihat film-film yang kada sanonoh nang ini kemana menyalurakan taga sabun satu mat benar habis kan? Amun yang si bini ya ada kurang lebihnya tuh ya, sekalipun tetap diharamkan, ini tempat menyalurakan tadi ada. Jadi perhatian ketika seorang laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama suka, maka solusinya adalah nikah. Gak ada solusi yang lain. Jangan ditahan-tahan pernikahan itu, apalagi sudah yang rancak beelang lelakiannya, apalagi yang rancak bebinanya dibawa oleh lelakiannya, maka jangan diperlambat urusan nikah, karena ini akan menjatuhkan kepada zina. Ini solusi di dalam Islam. Maka salah satu perkara yang kita dianjurkan untuk menyegerakan adalah menikahkan perempuan anak kita yang perempuan yang masih bujang. Itu perkara yang disunnahkan oleh Allah untuk menyegerakan. Ada 3 perkara kalau yang sunnah kita menyegerakan ini di dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, membayar hutang.
Itu sunnah menyegerakan. Selain daripada 3 perkara ini tidak dianjurkan untuk menyegerakan. Karena dasarnya di dalam hadis Rasulullah, al-ajarah minasyaitan wa ta'anni minallah. Bersegera itu dari syaitan dan berlambat-lambat itu dari Allah, atau tenang itu dari Allah. Jadi pekerjaan yang dianjurkan untuk bersegera itu hanya 3 perkara. Yang pertama, membayar hutang. Membayar hutang, sunnah bersegera. Apabila kita punya kemampuan untuk membayar hutang, jangan dilambat-lambatkan, jangan ditakhirkan. Oh gampang aja, santai ya, jangan. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mayyit, menyelenggarakan jenazah. Jangan dilambat-lambatkan menyelenggarakan jenazah ini. Apabila di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segera untuk dimandikan, segera untuk dikafankan, segera untuk disolatkan, dan segera dikuburkan. Jangan dilambat-lambatkan. Jar urang bahari, jangan sampai talimpuak sembahyang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, imbah tu pulang isuknya hanya diselenggarakan ialah masalah pemandian, pengafanan, itu melambatkan. Jadi sunnah kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah, sunnah disegerakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengawinkan anak perempuan yang masih bujang. Ini pun juga sunnah disegerakan. Jadi 3 perkara ini, membayar hutang, menyelenggarakan jenazah, kemudian mengawinkan anak bebinian yang masih bujang, sunnah. Apalagi ia sudah punya pacar, sudah ada laki-laki yang disukainya, laki-laki ini pun juga pulang menyukai lawan inya. Ketika sama-sama suka, jangan dilambat-lambatkan nikah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah, dan barang siapa benci dengan pernikahan, maka ia bukan termasuk daripada umatku. Apalagi bapandir undaja demi Allah, undah anak membujang aja seumur hidup. Mbah, wali lain seorang. Lain halnya ada di dalam kitab itu perbandingan ketika ia tidak menikah itu lebih dekat dengan Allah, maka dianjurkan boleh tidak menikah atau melambatkan nikah. Tapi jikalau ia tidak menikah, ini akan menjadikan nafsunya kuat, akan menjadikan liar pandangan matanya, akan menjadikan was-was hatinya, selalu dimasuki oleh syaitan, maka lebih baik menikah. Makanya para aulia yang pangkatnya abdal itu salah satunya mereka suka membujang, yang pangkatnya abdal. Atau ciri wali abdal ini nikah jua tapi kada diisi anak. Itu setengah ciri daripada wali abdal. Karena mereka itu sibuk di dalam berkhidmat kepada Allah. Mereka sibuk beribadah kepada Allah, sehingga pernikahan itu akan menjadikan mereka gangguan, menjadi gangguan kepada mereka di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sampai di dalam hadis Rasulullah itu ada sebuah riwayat, khairukum ba'dal qarnain al-khafiful hal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian sesudah 2 abad yang akan datang, kata Nabi, adalah al-khafiful hal, orang yang kadada biisi bini, kadada biisi anak. Nah ini, tapi ini dilihat lagi dari sikonnya pula. Hadis Rasulullah ini dilihat lagi, menpacangan menggerangsang benar, yang dilambatakan lagi nikah. Allah, apalagi mata liar nih. Karena bila orang telah sudah berisi bini,
Insya Allah tuh pandangan tuh yang asal gagah, tak kurang gagah, sekalipun ada lumayan gagah. Ada Jepang munafik lah. Tak kurang pada biasa sama babinian. Jadi menikah itu menjaga pandangan kita, menjaga nafsu kita, menjaga syahwat kita, memelihara diri kita. Ini hikmah daripada nikah. Allah, jadi jangan dibiarkan, jangan dilambat-lambatkan. Kalau memang cocok saja sudah nikah, ini solusinya. Ini hebatnya Islam, sehingga dibolehkan kepada para laki-laki itu menikahi lebih daripada satu istri. Nah ini yang bermasalah lon binian. Ini ulun menyambat nangga ini sekedar memahamkan pian tentang urusan hukum. Jangan sampai di hati bebinian ini seakan-akan menafikan hukum Allah. Ini yang bahayanya. Seakan-akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jelas di dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in lam ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian perempuan siapa yang kalian inginkan. Fankihu ini perintah di dalam usul fikih. Perintah itu ada dua, imma lil wujub, imma lil mandub. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Itu kalau perintah. Kalau larangan itu pun juga ada dua, imma lil tahrim, imma lil karahah. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Ketika Allah memerintahkan fankihu, nikahlah kalian, berarti ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Ma taba lakum minan nisa, sesuatu yang kalian inginkan daripada perempuan. Mathna, dua, silahkan kata Allah. Wa thulatha, tiga, silahkan. Wa ruba', empat, silahkan. Fa illam ta'dilu, tapi jikalau engkau tidak bisa adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Ini salah satu khususiat bagi umat Rasulullah, terkhusus kepada para laki-laki. Jadi buaya lelakian itu jangan pian tuntut setia. Laki-laki itu dituntut di dalam agama bertanggung jawab. Sedangkan yang diwajibkan setia adalah perempuan. Ini hukum dasar. Tapi mun pian bertamu laki yang setia, alhamdulillah, untung benar dah. Cuman kesetiaan kepada laki-laki ini kada dituntut di dalam agama. Kalau pang dianggap berkhianat kada ketika ia nikah. Tidak dianggap berkhianat kalau pang dianggap haram kada. Ini terkadang hukum-hukum negara kita ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Lalu bagian PNS itunya hakun berzinah daripada nikah. Kenapa? Haram apabila bertambah bini. Jadi ini yang perlu difahami oleh para perempuan. Kalau pian memang kada katuju masalah ini, maka pian jangan sampai seakan-akan mengharamkan hukum yang dihalalkan oleh Allah. Ketika seseorang itu mengharamkan hukum yang dihalalkan oleh Allah, maka konsekuensinya adalah murtad, keluar dari Islam. Ini cobaan bagi para perempuan, cobaan keimanan. Mengharamkan hukum yang dihalalkan oleh Allah, seakan-akan haram. Bahkan bini yang kedua tadi dituduh pelakor. Nah ini yang kada baiknya. Pelakor itu lalu kada baik lalu pandangannya. Nya buai pelakor itu beda lawan bini yang kedua. Kenapa? Pelakor itu hendak menguasai laki yang pertama tuh pelakor itu ngarannya. Makanya ambil laki orang. Kalau inya memang ridho berbagi dengan istri yang pertama, itu bukan pelakor.
Jadi jangan dicap bila ada orang yang mengambil lalu pelakor seberataan dicap. Ya Rasulullah, itu lain pelakor. Pelakor itu menguasai. Menguasai itu ngarannya pelakor. Kalau ia ridha berbagi, itu bukan pelakor. Dan ini amalan daripada orang-orang saleh terdahulu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Jadi mun pian kada katuju urusan ini silahkan untuk pribadi pian. Tapi kalau pian sampai mengharamkan, ini berurusan dengan Allah. Berurusan, apalagi ada orang yang berbini dua, muarnya melihat orang yang berbini dua, nih berbinian tadi kada boleh, itu urusan iya halal. Yang pian muar itu urusan zina. Jadi seakan-akan orang yang berbini dua ini dianggap tabu di dalam negara kita ini, dianggap tabu. Allah, bukannya ulun pendukung kada. Tapi kita harus fair di dalam masalah hukum. Kita harus paham tentang firman Allah, karena kita ini mempunyai imam yang namanya Al-Quran. Wal Quranu imami, Al-Quran adalah imamku. Kalau betul-betul kita berimam dengan Al-Quran, maka ia tunduk dan patuh dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kita nih yang membaca Quran, khusus bebinan tadi urusan ayat itu kada dibacanya, sebutin ayat tuh aja. Misalnya adalah unda bila pintangan ayat yang berbini dua ini unda lewati ya, belingkau. Ya Allah ya Rasulullah, bahaya. Kalau bina keluar dari Islam. Ini tujuan Allah seperti ini kepada kita sebagai umat Rasulullah, tiada lain untuk menghindari perzinahan. Kada lain, karena zina adalah dosa besar dan orang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah ketika ia nikah dan menghindari perzinahan, maka akhirnya ini menjadi ibadah. Lelakian telah memberi bebinian belum lakinya, belum lagi jadi bininya, pacar aja lah itu mengambil hak bini orang, mengambil hak anak orang, itu haram hukumnya. Tetapi mun laki lah memberi duit lawan bini anom, memberi duit pulang lawan bini itu jadi pahala berataan karena nafkah. Ketika lelakian yang memberi duit lawan pacar haram. Kenapa? Karena ia telah mengambil hak istri dan anaknya. Misalnya nih ada lelakian biisi selingkuhan. Nah, selingkuhan itu yang ngarannya pacar. Amon bini itu lain pacar. Ya Allah, ini yang harus dibedakan. Selingkuh itu orang yang kadaba itu haram hukumnya. Orang yang kada biis, orang yang kadaba bini yang pacaran itu tuh ngarannya biisi bini, mbah tu pulang malene ke bebinian lain berpacaran, itu selingkuh. Ini yang diharamkan. Apalagi yang sawat berbuang-buang duit lalu binian lain bongol ngarannya, baik memberi nafkah anak bini seorang. Ini sama menghilangkan agama di dalam dirinya. Tapi kalau yang diongkosinya tuh bininya, nah ini jadi pahala. Ini hebatnya Islam. Pernah ada bagian kuliahan itu datang ke wadah ulun, beberapa orang membahas tentang masalah poligami dan monogami. Dibahas, kan ada kelola bagian kuliahan itu datangan ke rumah tuan guru. Guru kami ini tugas dari dosen dari fakultas kami untuk membahas tentang poligami dan monogami. Jadi kami minta penjelasan pian guru. Dahulu waktu rumah ulun di bawah, ulun jelaskan benar masalah poligami ini. Karena enggak ada ulama yang mengharamkan, karena ini mutlak halal di dalam agama Islam. Cuma negara saja yang membikin hukum.
Jadi kadakawa kita ini beralasan kada boleh, kadakawa Al-Quran jelas, bukannya seorang hendak itu lain kisah. Ini urusan pribadi, kita hendak begini lebih atau kada itu urusan pribadi, tapi urusan hukum itu beda. Urusan hukum itu kita harus berpegang dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah. Jadi guru ulun ada sidin bebini, jadi ditakuni oleh pengadilan adalah apa alasan sidin. Apakah bini pertama melayani, kada melayani ya sidin melayani. Apakah kada biisi anak ya sidin. Ba apa alasan bian? Jadi bian ini hendak bebini lagi, apa alasan? Satu-satunya beliau ucapkan kepada pengadilan tadi, makhafata zina, sidin, unda takutan bezina. Itu aja. Unda takutan berzina. Ya Rasulullah. Ini sebenarnya alasan yang luar biasa. Dan ini yang disebabkan Allah menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Bayangkan Sayyiduna Hasan, pian tahulah Sayyiduna Hasan. Sayyiduna Hasan cucunya Rasulullah yang dari kepala sampai pusat itu mirip dengan Rasulullah. Berapa istri beliau? 500 orang. Amun memang bebini lebih pada satu, salah berarti Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah banget salahnya. 500 orang yang bertawar, orang yang mengambil berkah. Kenapa? Ketampanannya mirip dengan Rasulullah. Ulun membayang-bayangkan pian Sayyidina Hasan yang kayak apa bungasnya. Karena memang yang paling mirip dengan Rasulullah dari wajah sampai ke pusat Sayyidina Hasan. Sedangkan Husain dari pusat sampai ke bawah itu mirip Rasulullah. Rasulullah itu lebih tampan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya Rasulullah, lebih tampan, maka bagaimana rupa cucunya Rasulullah Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan ulama-ulama dahulu demi mempertahankan pandangan mereka, nafsu mereka, syahwat mereka, agar mereka jangan terjerumus kepada perzinahan, mereka menikahi dengan perempuan yang halal. Ini tiada lain menjaga daripada nafsu dan syahwatnya. Karena prinsipnya semakin seseorang itu menjaga pandangan matanya, semakin seseorang itu menjaga dirinya daripada bersentuhan dengan bukan mahram, semakin tinggi nafsu dan syahwatnya. Semakin tinggi. Coba mun lalakian tu nala maumbar tu pandangannya, dia melihat macam-macam. Batu pulang bajapayan non bebinian, wajarnya kurang nafsu non bebinian tu, bujuran tu bian, kurang nafsu. Tetapi ketika seseorang itu menahan nafsunya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram, menahan pandangannya daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah, ini akan menguatkan nafsu dan syahwatnya. Makanya bagi orang yang memiliki seperti ini harus bisa-bisa bini ini memuaskan nafsu si laki. Mun kada bisa, maka suruh laki kawin. Gitu tuh. Cuma ngalih ada juga bebinian yang kawin bah-bahnya mengkawapian kawin aja lagi jar. Kawai gurai amun sudah umur 90 tahun ya. Nih yang laki pulang 150 tahun. Hanya sekali unggatan patah pinggang. Ya Allah ya Rasulullah. Ini prinsipnya, ketika seseorang itu menjaga pandangannya, menjaga hubungannya dengan perempuan yang bukan mahram, maka semakin kuat nafsu dan syahwatnya. Allah. Ada gambangan, apalagi rahatan bebinian itulah haid. Nah, bisa-bisa aja lagi nang kayak pacarnya menggulai-gulai ampun laki ini, nah supaya laki itu puas. Jangan sampai bila darah putih itu kada keluar, bahaya bila naik ke mata putih, naik ke kepala huban.
naik ke telinga bacurikan. Bila darah putih itu yang naik ke atas berbahaya. Mata nih sedikit benar lagi hirangnya, mbah darah putih aja lagi. Kemudian kayak hantu laki itu. Bisa-bisa aja lagi perempuan yang salehah, perempuan yang cerdas, ia bisa memuaskan nafsu dan syahwat suaminya ketika ia berhalangan. Kayak apakah caranya? Digapit di manakah? Ada jalan lain, gapit lawang. Mencurat pun laki darah. Apabila perempuan yang tidak bisa memuaskan nafsu dan syahwat suaminya, bahaya suaminya. Apalagi suami ini orang yang kada beriman, yang orang yang kurang imannya nih, orang kada tahu isi ilmu, apa bahaya. Kambing-kambing tumbaknya, ada kucing pina bahangkangan hantuknya. Akhirnya kambing bakal abah ya Allah ya Rasulullah, bahaya. Nafsu ni biar kada kau diapa-apain. Nafsu ini ujar guru Zuhdi Bahari, ingat benar, amun yang di atas kepala nih, kepala atas nih sini kawa babulang, kawa alim, kawa bapikir. Kepala bawah nih sini kada tahu dibulang, tahu mencurat aja. Ingat benar Bahari kata-kata sidin tu. Amun kepala di atas nih sini alim nih bungol sini kada tahu digisah. Kepala di bawah tuh batalinga kada, bermata kada, tahunya baludah aja. Ya Allah, yang di atas ni kawa dibulangi, di bawah ni babulang, apa sunat benar ya bahasa. Allah. Jadi ini yang perlu difahami oleh para perempuan ketika pian diisi laki, maka puaskan nafsu dan syahwat laki pian. Dan ketika pian memuaskan nafsu dan syahwat laki pian, itu lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Bujuran dah. Pian 1000 rakaat sembahyang pian lintohot parak pacol. Tapi ketika pian melayani laki pian, maka itu lebih baik pahalanya daripada salat 1000 rakaat. Kada rami jar bebinan guru malam ini asaha sakokoleran jar, saya menyesal udah turun. Dan bebinan ini bila sudah kisah nang ini lalu kada rami. Iya. Dan malam Kamis habis sudah pembahasannya jar malam Kamis dudi. Imba dasar pasna ulun ini kada mau ulah-ulah bang, sebelumnya adalah menyambat macam-macam kada ini pas memelihara kemaluan mau kada mau dibahas yang ngaran mengantisipasi zina itu mau kada mau harus perempuan yang faham, perempuan yang cerdas melayani suaminya, perempuan yang dapat memuaskan nafsu dan syahwat suaminya. Inilah perempuan yang salehah. Ini anak 12 sudah kada suah menawari laki. 12 anak kan, tapi 12 anak. Aneh juga. Berpuluh tahun sudah kawin kada suah menawari laki. Harusnya mun bian anak kenal pahalanya tawari laki. Bebengking-bengking bang menawarinya tuh. Bebaju harum, seksi, berol on, jangan katiak bau masam, baju bakas pakaian 2 minggu belum batapas, moha bilang kada deba krim-kriman segala macam. Menawari umanya abahnya malam ini terpakai ada dia lagi muak enggak. Orang menawari itu dasar sudah siap. Harum sudah, pakaian seksi sudah, moha bengkeng sudah, hanya menawari laki. Kayak itu wanita-wanita yang salihah. Ini yang diamalkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Pada beliau ahli ibadah, ahli ilmu, tapi ketika beliau tidak ada uzur, beliau selalu menawarkan kepada suaminya akan diri beliau. Sesudah beliau berharum-harum, berpakaian seksi, ini koler, ya Allah. Kan ngadih benar, pian jangan salahkan laki, mun laki itu kasih itu kamari.
Pandangan liar, curatan kasih itu kemari curat dah. Jangan disalahkan, amun bebiniannya nangka itu juga kada melayani. Jadi ketika terjadi perselingkuhan ialah maka harus sadar diri juga seorang istri ini, jangan hanya memfokuskan lakinya salah. Ayo sadar diri. Ini masalah masalah yang memang kadanya baik mau disampaikan, tapi ini penting benar di dalam rumah tangga. Sebenarnya mau disampaikan ini kada nyaman bang. Pernikahan itu 50%-nya adalah seks, bujuran. 50% lainnya itu berbagi-bagi, masalah nafkah, masalah mengolah rumah, masalah ini. 50%-nya itu sudah jima. Itu nikah. 50%-nya jima. Itu bahasa yang kada nyaman bang didengar, cuman ini penting untuk disampaikan kepada umat, apalagi kepada para perempuan agar mereka faham bagaimana cara melayani suaminya. Yang bujang ada paham bang, mun boyong sudah ada paham lagi boyongnya. Ayo, ini ada boyong na bujang, memberian pina ada bujangan pina handak. Kawak kena kita nikahkan, gratis boyongnya aku menikahkan kena. Allah. Jangan dilambat-lambatkan, apalagi sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka solusinya bagi para laki-laki yang belum mampu untuk menikah tetapi nafsunya mendebu-debu, maka kata Rasulullah, perbanyaklah puasa sunnah. Mbah hendak kawin gawian kadeda. Ulang asa kada mampu lagi, maka di apa solusinya? Nabi mengatakan perbanyaklah puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah, karena puasa itu salah satu solusi untuk mengekang akan nafsu dan syahwatnya. Mengekang nafsu dan syahwatnya. Maka jagalah kemaluan kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti berzina. Sepakat para ulama zina itu haram secara mutlak, enggak ada khilaf. Sepakat yang zina itu haram. Kalau pang ada ikhtilaf, ada guru jar mencari pang ikhtilaf ulama. Kalau ada ulama yang memakruhakan zina, kada ada. Sepakat seluruh ulama yang ngaran zina itu haram. Ya Rasulullah. Maka solusinya nikah. Solusinya nikah. Kada ada jalan lain. Nah, ketika sudah menikah, maka adab bagi seorang perempuan, maka jangan sampai ia mendekati laki-laki yang bukan suaminya. Jadi hati-hati nih. Jangan terlalu akrab lagi lawan lelakian yang bukan suaminya. Dia khawatirkan ia berpaling hati kepada suami. Dan inilah perempuan yang dilaknat oleh Allah, ketika hatinya sudah tidak lagi mencintai suaminya, tapi mencintai laki-laki yang lain. Karena dituntut kepada perempuan itu sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Ini bedanya perempuan lawan lelakian. Ini kadalah rancak babelas dendam. Amun pian jarba pacaran, ulun kan sanggup jaba pacaran 2-3 ikung bongol bana. Babinian nang itu kada paham di dalam kedudukan hukum. Beda, mun pian jar belaki babini pulang, ulun balaki ya bongolnya bang. Lainan nih kedudukannya beda. Bebalas-balasan nanggai itu nanggai orang yang kada diisi agama, nanggai orang kada faham dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi wajib perempuan itu sami'na wa ata'na kepada suaminya, wajib. Jangan berpaling hati lagi.
Lalu si suami ini memberi nasihat kepada si istrinya, nyawa tadi bakawan lawan siapa, nyawa bepandiran lawan siapa. Ini wajib, sebenarnya bukan kewajiban lagi. Seharusnya bini itu yang bepada ulun tadi kaai berjalan lawan si anu, ulun tadi kaai bepandiran si anu, maka itu kewajiban ini seorang perempuan yang bercerita kepada suaminya. Karena bini kada berkisah, lalu kewajiban ini kepada si laki untuk mencari tahu. Karena wajib perempuan itu setia. Kada dapang istilah mun bebinian itulah secara logikanya biisi laki dua telah anak betianan, anak siapa? Ini yang jadi masalah. Apalagi yang laki sikong putih, yang sikong hirang, pas anak jebra. Di atas hirang, di bawah putih. Misalnya inilah ini yang lalu dilarang di dalam agama, perempuan menikahi lebih daripada satu suami, diharamkan di dalam agama. Wajib perempuan itu sam'an wa ta'atan kepada suaminya, ia berkhidmat kepada suaminya. Yang seharusnya dicemburui itu adalah suami dengan istrinya. Suami yang harusnya cemburu dengan istrinya, suami yang harusnya menjaga bagaimana istrinya. Dan bagi seorang laki-laki harus tahu pulang kedudukan apabila itu adalah bini orang, jangan digombal-gombal, jangan dilerek-lerek, jangan dirayu-rayu, haram. Karena bila inya terpengaruh dengan gombalan pian, misalnya lelakian yang menggombal bini orang, inya haram, dua kali haram. Pertama lawan lakinya ia khianat, yang kedua inya pulang berzinah lawan pian. Dua kali haram. Jadi bagi lelakian tahu diri juga gitu nah. Apabila itu bini orang, jangan hendak diparak-paraki, jangan hendak dipandiri macam-macam. Seandainya ia tertarik dengan kita, perempuan tadi dosa, dan menyebabkan dosa adalah kita. Dosanya lawan laki gondol benar, karena ia sudah khianat dengan suaminya. Banyak aja yang janda, yang bujangan. Kenapa masih memilih lawan bini orang? Allah. Tapi di sini kada dabang lah. Mudahan kada dabang. Supaya tahu diri kita ni orang Islam yang diatur di dalam agama. Lain pang orang yang kada tahu di agama. Kita ni punya agama, dan agama itu mengatur kita sebaik-baiknya, baik di dalam urusan rumah tangga diatur oleh Allah, di dalam urusan berkumpul diatur oleh Allah, bahkan di dalam urusan jima' itu diatur oleh Allah. Kalau kita memang betul-betul seorang muslim, maka kita tunduk dan patuh dengan aturan Allah. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh, bukan hanya sebagai identitas kita, sebagai keislaman ini bukan, tapi menjadi pakaian di dalam kehidupan kita. Tetapi kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, innal Islam sara fil lisan wa ammal janan fa khali. Itu perkataan beliau. Innal Islam sara fil lisan. Islam ujar sidin di zaman waihinina hanya sekedar di montong wara. Sara fil lisan, hanya sekedar di lisannya saja. Wa ammal janan fa khali. Adapun di dalam hatinya kosong daripada Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat keislaman kepada kami ya Allah, tambahkan Islam kami ya Allah. Tambahkan Islam kami ya Allah. Dan bagi orang yang menikahkan itu perlu diketahui bebiniannya itu apakah masih laki orang
atau sudah cerai dan sudah masa iddah selesai. Ini sangat penting bagi para pengulu, apalagi pengulu yang kada bersertifikat, artinya pengulu gadungan nih. Masuk ulun nih masuk. Itu penting benar ditakuni nyawa di mapa status ikam ulun guru ai janda misalnya nah. Kayak apa apabila ikam sudah dicerai laki ada pang sebulan guru kada kawajar guru masih iddah. Ada wani unda mengawinakan kada kawai guru jar ulun mun kada kawin zina lainan kisah, haram dinikahkan ketika ia masih masa iddah. Iddah itu apabila orang itu masih haid maka 3 kali masa suci. Salah tadquru 3 kali masa suci. Itu iddah perempuan. Nah, setelah habis masa iddah baru boleh menikah. Apabila orang itu hamil maka masa iddahnya sesudah melahirkan anaknya. Itu masa iddah. Jadi perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil itu jatuh talaknya, tapi iddahnya itu selesai masa hamilnya, panjang iddahnya itu. Makanya sebagian ulama mengharamkan talak kepada perempuan yang hamil. Haram talak. Artinya haram di sini bukan tidak jatuh talaknya, tetap jatuh hukum talak, tapi hukumnya haram. Kan talak itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi hukum talak ini macam-macam. Ada yang wajib seorang suami itu mentalak istrinya, ada wajib. Ketika suami si istri tadi sudah tidak lagi mengerjakan perintah Allah dan ia mengerjakan larangan-larangan Allah, kemudian ia tiada bakti lagi kepada suaminya, berani dengan suaminya, maka bagi si suami ini berhak mentalak istrinya, bahkan hukumnya bisa masuk kepada hukum wajib talak. Wajib talak. Ada yang hukumnya makruh, ada hukumnya haram, ada yang hukumnya sunnah mentalak istri, tergantung masalahnya bagaimana. Jadi apabila sudah berlebihan batas, maka bukan makruh lagi mentalak istri itu, bahkan hukumnya wajib. Wajib. Mbak disuruh sembahyang kada hakun, menutup aurat kada hakun, ditambah pulang wani lawan laki, kada kau diharagu ngene. Ada kau diharagu, baik maharagu kucing, tanya nyaman sedikit. Maharagu orang yang meninggalkan salat, kita pun juga mendapatkan laknat Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Nah kemudian dan juga liwat. Liwat itu ya homoseksual. Liwat yang lelakian menumbak lelakian. Allah nih ada baik sama sekali didengar. Yang ditumbaknya pulang lubang burit, ya Allah. Liwat nih. Mun liwat bahasa kita Banjar dasar berlebihan lah. Liwata ini terjadi dulu di zaman Nabiullah Lut alaihi salam. Makanya Lut liwata, artinya umatnya ini ketujuh benar homoseksual, lelakian ketujuh lawan lelakian. Ini sudah akhir zaman, kembali lagi seperti di zaman Bani Israel, kembali lagi seperti di zaman Nabi Lut. Yang namanya LGBT itu sudah disemarakkan oleh manusia sekarang ini. LGBT, apa LGBT? L-nya itu liwat, lain juga liwat. L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Tahu juga boyong transgender ya? Ya tahu saho. Lesbian itu bebinian lawan bebinian. Bebinian apakah digisangakannya?
Aneh juga lah. Jadi sebenarnya pian lewat, kemudian lesbian atau sahak, kalau di dalam bahasa Arab tuh lah, itu kada masuk akal orang yang normal, kada masuk akal. Makanya dosanya lebih besar daripada orang laki-laki berzinah dengan perempuan. Lebih besar laki-laki berzinah dengan laki-laki. Jadi terganal dosa orang yang melakukan zinah laki-laki dengan laki-laki daripada laki-laki dengan perempuan. Karena memang perkara yang wajar apabila laki-laki berzinah dengan perempuan. Dan memang haram hukumnya. Ada yang lebih tinggi lagi dosanya, yang lebih kuat lagi haramnya, laki-laki berzinah dengan laki-laki. Ya Allah, ya Rasulullah, ini bahaya. Ini biasanya karena takumpul sesama lelakian yang jarang bertamu babinian. Akhirnya lelakian tadi model bila ada aja tagagagagah sedikit model nang kayak lelakian babinian dianggapnya lalu digaulinya. Ini kalau di pesantren ngarannya amradun sodehah. Amrat itu bila kada bersesengot, kada baga janggut, mau hatupina bengkeng, apa dikatujui tak? Amrat, yang pesantren tu paham benar lon amrat tak? Ada tu, yang bah yang tetamu di dapur, kada suah keluar pada pondok. Tukang masak yang tetamunya babinian, kada ada bengkengnya, kan? Lalu terjadilah perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang namanya liwat tadi atau homoseksual. Nah ini perlu pun juga disampaikan kepada anak-anak kita yang di pesantren, hati-hati. Ini sering terjadi di pondok-pondok pesantren, sekalipun kebanyakannya tidak sampai kepada zina itu kada sampai bang. Cuman yang ketujuh lawan lelakian dah. Nah ini nih termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Melihat babinian tuh haram. Ada yang lebih haram melihat lelakian, ini ketujuh juga, lebih ketujuh daripada melihat babinian. Ini lebih haram, lebih besar dosanya. Allah, bahaya nang ini biar. Kemudian hubungan antara perempuan dengan perempuan yang ngarannya lesbian, yang L tadi pemulaan tadi dah. Lain L pamulan tu liwat bang lah, LGBT lesbian. Yang ketujuh babinian sama babinian. Ini pun juga sering terjadi di pondok-pondok, di fakultas-fakultas, di apa orang wahini menyambat boarding school, di boarding school adalah. Nah ini banyak terjadi masalah kayak ini. Karena cakan bakawan non babinian ketujuh akhirnya gisang-gisang, kalinya nyaman. Akhirnya begisang-gisangan apam berabai lawan apam amuntai. Allah, aneh ini kada masuk akal. Ada masuk akal. Makanya dosanya sangat besar orang yang melakukan demikian. Ada beberapa negara yang sudah menghalalkan bagi hukum negara mereka nikah sesama jenis. Ya salah satunya nih Amerika lah. Kemudian sekarang ada pengumuman lagi, ulun melihat di IG, Instagram, bahwasanya Paulus sekarang itu sudah membolehkan nikah sesama jenis. Paulus, tahu nggak di Paulus? Yang petinggi Vatikan dah, ibaratnya presiden pendetanya di Vatikan dah, itu sudah menghalalkan, meresmikan, membolehkan nikah sesama jenis. Mudah-mudahan di Indonesia kada kawa masa nang ini. Mudah-mudahan presiden kita inilah yang akan datang inilah mengharamkan kuat di dalam masalah LGBT ini. Bahkan atribut-atribut LGBT pun jangan sampai ada di negara kita. Penyakit ini, penyakit lalu. Yang babinian lawan babinian, ada yang nikah. Ini kada masuk akal. Orang gila itu aja kira-kira kada hakunnya. Orang gila tuh suruh nikah lawan lalakian, dak jadinya tuh orang gila. Bila ada yang hakun berarti banget pada orang gila. Allah. Karena di luar daripada ini kada apa ngarannya ujar kita nih apa
di luar dari apa keadaan normal gitu. Nah, keadaan normalnya laki-laki perempuan itu normalnya. Yang bengaran abah ya lelakian, yang bengaran mama ya bebinian. Amun sama lelakian kawin siapa? Mama kan. Jadi yang lakinya mau lawan anaknya, lawan bininya kan ada. Kalau lah yang bebinian lelakian tuh sesama jenis tuh dianggapnya ini statusnya bini, ini laki. Padahal sesama lelakian tuh ada neng gitu tuh. Kan ini asa besar saya kuat becanggut. Di sama orang mak aja di WA oleh bininya, oleh apa ngaranya? Oleh si laki. Jadi ya Allah ya Rasulullah. Ini bagian Israel aja neng itu cocok aja. Kan kita di Indonesia nangka itu jakun bala, ini menurunkan bala ini nih. Nah kemudian mengeluarkan mani dengan tangan. Nah ini nih yang jar kita mengocok. Haram. La'anallah man zana biyadihi. Allah melaknat kepada orang yang menzinahi tangannya. Nah ini bagi bujangan ialah haram hukumnya kayak ini. Sambil menonton atau sambil berbaca mahayal. Ya Allah ya Rasulullah. Sekalipun keharamannya tidak seperti zina yang langsung itulah, tapi tetap ini dihukumkan sudah haram, bahkan sudah mendekati zina, kecuali darurat. Nah itu ada, belum ada punya kitab itu boleh yang namanya istimna. Istimna itu kan mengeluarkan mani dengan tangan oleh dirinya sendiri, itu dibolehkan lid darurah, waktu dalam keadaan darurat. Yang bini nih kada suahakon 2 bulan sudah menggomba-gomba lawan si laki ini lawan bini, kada jua hakon si bini ini merajuk kisahnya nih. Maka darah putihnya kekancangannya. Nah boleh si laki tadi timbangnya berzina, lebih baik seperti itu. Lid darurah ngarannya boleh. Apabila pacangan mun inya kada nanggai itu pacangan berzina, maka pilihannya lebih baik mengocok. Lebih baik mengocok. Tutup pilihan. Amun kada ada pilihan kau aja ditahani, jangan, haram hukumnya. Kau aja ditahani nih bau guring kau aja. Misalnya atau di bawah baca Quran tuh kau aja ditahani, tapi tatapnya memilih mengocok tadi haram. Ayolah. Ini yang kebanyakan yang bagian bujangan bangun mun yang masih berbini sudah mengocok purunan sian banabi isi laki bini kada melayani. Jadi bila bini bila laki pian sudah gerasak di pinggang pian tuh, ayo lah kasih palingi, jangan berpaling terus. Sama misalnya nila si lelakian karena bininya haid lalu inya menumbak di buri, ini haram juga. Karena di dalam Al-Quran boleh kita dengan gaya apapun menjima istri kita. Nisa'ukum harasun lakum fa'atu harasakum anna syi'tum. Al-Quran gololah, istri-istri kalian itu nangkaya pahumaan igam. Nangkaya pahumaan igam, datangi pahumaan igam nangkaya apa caranya, yang penting jangan kaburit tujuannya. Itu aja satu. Hendak mulai belakang kah tapi tatap kamu hadapan, hendak mulai pinggir kah tapi tatap ke hadapan, hendak gaya kopo-kopo kah tatap ke hadapan. Tapi bila sampai kaburit haram dan dosa besar. Jadi Islam kadang membatasi masalah itu kan seni aja. Masalah berjima itu seni aja. Terserah anak gaya nang gaya apa aja. Ada yang gaya koyok rabies. Kayak apakah gaya koyok rabies tuh ada tahu juga. Itu seni aja. Yang penting yang ditumbak tuh di hadapan. Amun yang pacangan di belakang haram.
Apalagi alasannya mun ikam nal misalnya nila haid, oh kada mau yang di belakang aku tumbak haram hukumnya. Wajib si perempuan tadi menolak ajakan suaminya apabila si suami tadi ingin melakukan menumbak di belakang dia. Wajib tuh menolak dah. Jar yang bini sepina kadang ada lagi kaai wah ini jebeher asa duduk kerak ya mbah luas bener lubang burit. Asal duduk sedikit aja tak cirit, duduk sedikit aja tak cirit. Kan gara-gara laki ini termasuk di dalam LGBT juga nih ketujuh lubang burit. Ya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo dijaga rumah tangga kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah supaya barokah keluarga kita. Mengeluarkan air mani dengan tangan, tapi bagi istrinya mengeluarkan air mani dengan tangan istri itu halal dan dibolehkan. Muntangan pacar pan guru, wah itu ngam lain kisah. Bepacaran ya haram sudah. Tangan pacar pula. Jadi dibolehkan. Nah ini jadi ini kehebatannya nih pulang seninya pulang di dalam keluarga. Jadi bila bini ini haid, kan kau aja dikocokkan apun laki itu. Kayak apa caranya gayanya? Ulun jar guru asa bingung kayak apa aja caranya jar lem tangan pian di sini lawan nah jadi paham sudah. Kalau pian kada tadi paham lem aja sini sebelumnya lawan apa ngarannya lem Korea. Nah jadi berikit batu sabuni dikit teh turun naik. Itu yang jadi dalam kisah tulah ada guru nih pengajian imbatun tong pengajian angkat tangan dua ikung murid bebinian ini angkat tangan. Ajar guru apa nih dipertanyakan ulun guru ujar yang si murid pertama inilah ulun betakun laki ulun tuh waktu ulun haid guru ajar hendak jima ulun tapi ulun haid maka lalu ulun puasakan nafsunya lawan tangan ulun. Akhirnya guru alhamdulillah nafsu dan syahwatnya ini terpuasakan gara-gara ulun kocok aja nangga itu tak keluar. Engkai apa guru hukumnya ulun wajib lah ulun mandi wajib. Jadi si bebinian tadi ujar yang si guru kada ikam kada wajib mandi, ikam cukup babasuh tangan aja. Jadi ujar yang kawan yang seikongnya nyawa pang apa pertanyaan kada guru ulun kada betakon lagi sudah tahu ulun jawabannya apa jar jawabannya ulun cukup bakal komor aja guru karena jawaban yang pertama cukup babasuh tangan berarti ulun tahu sudah jawaban dari pertanyaan ulun cukup bakal komor ya tahu tuh kisahnya tuh. Jadi bebinian kayak apakah caranya hendak bakal komor kah hendak babasuh tangan kah jadi aja asal tangan pian apabila tangan laki haram amun tangan laki haram ya Allah umat jam 10 sudah ini karena rami ini lalu tiga sini kan ampun maaf beratan minta ridha minta halal beratan ulun pian al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iya.